Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Hidup baru, kesenangan sudah diberikannya. Keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bertemu dengan saya Pendeta Yolanda Panto di Doa Pentakosta GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur karena Engkau bukan hanya Allah yang mencipta, tetapi Engkau Allah yang hadir dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah malam ini kami bersama-sama membaca firman-Mu dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, dan lebih lagi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10 demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk berpikir ya. Tetapi seringkali kita menggunakan pikiran kita itu dengan cara yang unik dan menyusahkan diri sendiri. Dalam hal pikiran negatif misalnya, dalam hal mengulang-ulang kejadian yang buruk, kita ulang terus sehingga kita sendiri tersiksa. Dalam hal kekhawatiran, dan juga saudara-saudara dalam hal kesombongan, dalam hal persaingan. Ini juga menarik. Saudara-saudara, kenapa orang tertarik memiliki pasangan yang ganteng atau yang cantik? Sebetulnya bukan karena itu yang paling membuat hati nyaman atau membuat bahagia. Kenapa orang yang cantik atau ganteng itu banyak yang naksir ya? Karena memang enak dilihat, itu sesuatu yang sifatnya biologis ya, bisa dimaklumi karena enak dilihat. Tapi juga saudara-saudara, ada satu hal, membanggakan kalau punya pasangan yang cantik dan ganteng. Tentu hal-hal yang lain juga membanggakan, misalnya pasangan yang pinter, pasangan yang baik hati, pasangan yang kaya raya. Tetapi kan yang paling segera kelihatan
Kalau pinter itu kan mesti ngobrol dulu baru ketahuan. Kaya juga kecuali kalau kemana-mana bergelimang harta bling-bling gitu ya. Itu pun juga kadang-kadang orang malah curiga kok norak gitu ya. Tetapi kalau ngomong cantik atau ganteng nggak usah dipromosi, nggak usah pakai apa-apa, langsung kelihatan. Makanya kadang-kadang manusia itu memilih atau menginginkan pasangan yang cantik dan ganteng itu supaya dikagumi orang. Bahkan lebih unik lagi supaya bikin orang iri. Ya, iri kan kamu nggak bisa seperti saya. Nah saudara-saudara, bahkan ada sebuah statement yang mengatakan kurang lebih begini, your happiness only means more if it makes others jealous. Kebahagiaan kamu itu berarti lebih kalau itu bikin orang lain cemburu. Jadi kita mungkin seneng nih ya, misalnya kita mendapat sesuatu, dapat mobil, dapat jabatan, atau bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu kan menyenangkan pada dirinya. Tetapi akan lebih memuaskan lagi kalau orang-orang jadi jealous melihat kita mendapat itu semua. Ini saya nggak ngomong saya atau saudara-saudara, tapi ini ngomong ada loh cara berpikir manusia yang kayak begitu. Dan kadang-kadang tanpa sadar mungkin kita memiliki itu. Mungkin nggak ke semua orang, mungkin kita nggak pengen dicemburui oleh teman-teman kita. Tapi mungkin kalau ada orang yang dulu pernah menghina kita, atau mungkin ada orang yang menjadi saingan kita, bisa jadi hati kecil kita senang juga kalau tahu bahwa dia sedikit saja iri atau cemburu melihat kita sedang bahagia. Nah, saudara-saudara, tetapi permasalahannya, cara berpikir yang demikian ini yang seringkali membuat kita tidak bisa berbahagia. Apalagi kalau kemudian ini yang menjadi motivasi utama kita. Kompetisi, persaingan, membuktikan diri, membuat orang lain kalah, membuat orang lain cemburu. Ini yang menjadi motivasi kita dalam mencapai sesuatu, dalam memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, sehingga kita tidak sedang memikirkan diri kita, tetapi memikirkan apa kata orang. Nah, hari ini tema kita adalah tentang pengosongan diri, saudara-saudara. Ya, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang Kristen, meneladani Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya. Menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, taat menderita sampai mati di kayu salib, bukan untuk dirinya tetapi untuk kita dan karena kepatuhannya kepada Allah. Nah, ini tentu sangat kontras apa yang Yesus teladankan dengan cara berpikir manusia yang demikian. Tapi ini yang seringkali terjadi dan ini yang diperingatkan oleh penulis surat Yakobus. Dikatakan kalian itu bersengketa, bertengkar, sebabnya apa sih? Apa sebab manusia sesama saudara, teman, rekan sekerja, rekan bisnis itu kenapa bersengketa? Karena masing-masing dikatakan kamu datang dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh ini tidak selalu bicara soal hawa nafsu jasmani. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bicara soal hawa nafsu kedagingan, kesombongan, butuh pengakuan, butuh membuat orang lain merasa kalah, butuh diakui bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Keinginan, agenda pribadi, kompetisi, dan juga iri hati. Ya, iri hati kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa? Padahal belum tentu walaupun kita bisa kita mau atau kita harus melakukan yang dia bisa dan dia lakukan. Nah, saudara-saudara, sayangnya memang kita hidup di dunia yang di bensinnya ya, kalau mobil itu bergerak bensinnya ya, kalau dunia ini bergerak kadang-kadang motivasinya bensinnya adalah kompetisi ini. Ya, mulai dari iklan ya, bagaimana cantiknya si model itu yang membuat kita juga pengen seperti dia, atau begitu bahagianya keluarga yang naik mobil itu sehingga kita juga pengen ganti mobil seperti itu dan sebagainya. Kita ditunjukkan kebahagiaan yang membuat kita jadi ingin padahal belum tentu kita butuh. Dan di situ sebetulnya ego kita yang sedang dimainkan. Ya, masa kamu nggak bisa? Masa kamu nggak mau? Dan apalagi kalau hati kita dipenuhi dengan tadi ya kepahitan akibat dulu pernah direndahkan, atau mungkin juga ego kita yang ingin selalu menang dan sebagainya, ini wah, ini umpannya pasti langsung digigit. Ini santapan hangat untuk para pembuat iklan, saudara-saudara. Ini kita kan mudah sekali dimainkan untuk menginginkan sesuatu. Nah, tetapi saudara-saudara, kemudian Yakobus katakan begini, kalau ketika kamu mengingini sesuatu, ya kamu mengejar sesuatu, desiring something, tapi kamu tidak memperolehnya, sebetulnya kenapa?
Karena kamu gak berdoa. Dan kenapa kamu gak berdoa? Karena kamu tahu bahwa itu bukan sesuai dengan kehendak Allah. Atau kamu berdoa juga tapi kamu gak memperolehnya karena doamu itu motivasinya juga tidak tulus. Nah di sini kita lihat ketika ego kita, kepentingan-kepentingan duniawi kita jadikan kepentingan kita. Pengakuan-pengakuan manusia menjadi validasi buat kita. Saudara-saudara, yang terjadi adalah hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi tidak harmonis. Bagaimana kita bisa datang menghadap kepada Tuhan, memohon, mengucap syukur, lalu kemudian kita dalam doa kita isinya kita meminta hal-hal yang hendak kita habiskan untuk hawa nafsu kita, kata Yakobus. Atau hendak kita gunakan untuk menyombongkan diri di depan orang lain. Nggak nyambung. Bahkan kita ini sebagai manusia berdosa ini kita juga sadar bahwa nggak bisa kita menghadap Tuhan dengan kondisi mental seperti itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, yuk mari kita sama-sama belajar untuk mengosongkan diri. Mulainya gimana? Dikatakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudara, Yakobus katakan bahwa ketika kita menginginkan pengakuan dari dunia, ketika kita menginginkan persahabatan dengan dunia, kita sedang mengkhianati Tuhan, kita sedang menduakan Tuhan. Nah oleh karena itu ketika kita mulai sadar bahwa kepentingan-kepentingan kita adalah kepentingan duniawi, ego kita take over iman kita, ego kita mengambil alih doa-doa kita, sadarilah dan lawanlah itu mendekat kepada Allah. Karena ketika kita membiarkan itu terjadi, kita sedang menduakan Tuhan. Kita sedang cheating on God, menyelingkuhi Allah. Nah saudara, mendekat pada Allah itu adalah dengan menyucikan hati. Dengan terus memeriksa diri kita, motivasi kita. Apa sih yang menjadi motivasi kita? Saudara-saudara, kalau misalnya tidak ada yang memuji saudara, kalau saudara naik mobil tertentu gitu ya, saudara masih mau naik mobil itu nggak? Ya kalau memang masih mau karena suka dan sebagainya tentu nggak apa-apa. Dan nggak ada yang salah juga sih dengan mobil yang bagus. Nah, tapi yang salah itu adalah kalau kita sebetulnya nggak happy, kita lebih nyaman mungkin dengan mobil yang lebih sederhana, tapi kita memaksakan diri untuk itu hanya supaya diakui. Termasuk juga mungkin pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita tidak bahagia melakukannya. Dan bukan karena sekedar butuh uangnya, ya karena kita juga butuh uang untuk hidup, tetapi kadang-kadang mungkin kita memaksakan diri tetap di situ karena gengsinya, karena jabatannya. Nah saudara-saudara, jadi kita belajar mendekat pada Allah dengan terus menyucikan hati kita. Apa sih yang menjadi motivasi kita? Nah termasuk juga kemudian saudara-saudara memeriksa hati kita dari akar-akar kepahitan, dari sumber-sumber yang meracuni hati kita. Tadi saya katakan di awal, mungkin kita sama orang-orang lain biasa aja, kita tulus kok, kita nggak bermaksud untuk mengecilkan orang atau pamer. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin pernah merendahkan kita dan kepadanya kita ingin membuktikan diri. Nah saudara-saudara, tanpa sadar sebetulnya hidup kita sedang dikuasai oleh orang-orang tertentu itu. Orang-orang yang sebetulnya juga tidak terlalu penting sebetulnya karena mereka tidak baik kepada kita. Maka perlu juga kita untuk belajar mengampuni. Jadi pengosongan diri di sini bukan sekedar kita mengosongkan diri dari kesombongan, dari persaingan, tetapi juga mengosongkan diri dari kepentingan untuk membalas, kepentingan untuk tidak mengampuni. Karena kadang-kadang kita tidak mau mengampuni itu terkait dengan ego kita. Diri kita udah gak ada urusan apapun, peristiwanya sudah lama berlalu, kita sudah tidak berurusan lagi dengan orang tersebut. Tetapi hati kita masih menyimpan kemarahan. Kenapa? Karena ego kita menolak untuk mengampuni. Enak aja mengampuni, dia sudah menyakiti kita. Enggak, saya akan terus simpan. Tapi saudara-saudara, siapa yang dirugikan dalam hal itu? Kita sendiri. Dan ini juga akan membuat kita sulit untuk kembali datang kepada Tuhan. Kalau kita menyimpan kepahitan, racun di dalam hati kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi pengosongan diri itu adalah soal kita melepaskan diri dari kebutuhan untuk diakui dunia, persaingan, kompetisi.
Bukan berarti kemudian kita nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Tidak, kita tetap melakukan yang terbaik, tapi motivasi kita bukan lagi untuk pengakuan. Kita melakukan yang terbaik sehingga mau diterima kasih, mau diakui atau tidak, kita tetap bahagia melakukannya. Bukan berarti kita nggak boleh beli mobil, nggak boleh beli baju bagus, nggak boleh beli rumah. Boleh, tetapi kita melakukan itu karena memang kita butuh dan karena kita ada, bukan memaksakan diri sehingga terjerat dengan kesulitan keuangan. Dan termasuk juga ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mau menolong orang dan sebagainya, bukan untuk membuktikan diri. Pengosongan diri juga untuk melepaskan dari akar-akar kepahitan. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tentu bukan berarti kita pura-pura rendah supaya ditinggikan. Tetapi ketika kita merendahkan, mengosongkan diri di hadapan Tuhan, maka nothing tulus. Tidak akan ada yang hilang, tidak akan ada yang rugi dalam hidup kita. Tidak ada yang rugi. Justru ketika kita sibuk mau menyombongkan diri, mencari pengakuan, hidup kita menjadi rapuh. Karena begitu ada yang mengalahkan kita, ya kita kalah. Begitu ada yang menghina kita, kita langsung sakit. Tapi kalau kita mengosongkan diri di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan yang akan memulihkan diri kita, memulihkan nama kita. Kalau ada orang yang mungkin menyakiti kita, Tuhan sendiri yang akan memutarbalikkan keadaan. Sekali lagi motivasinya bukan dendam, tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, inilah pengosongan diri. Melepaskan diri dari segala gengsi, ambisi, kompetisi. Melepaskan diri dari segala kebutuhan untuk validasi, kebutuhan untuk membalas. Dan biar Tuhan sendiri yang memulihkan hati kita, yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena Engkau telah menjaga kami, mencukupi hidup kami, dan juga menjaga hati kami. Dan malam ini kalau hati kami kembali dilawat oleh Tuhan, mampukan kami juga untuk memeriksa ke dalam. Adakah kepentingan diri, kesombongan, persaingan, kebutuhan untuk diakui itu yang memerintah, yang menjadi Tuhan bagi kami. Biarlah kalau itu terjadi kami mampu meninggalkan semuanya. Dan hanya Tuhan sepenuhnya yang menjadi penguasa dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Mampukan kami hanya mencari kehendak-Mu, mampukan kami hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga biarlah apapun yang terjadi, apapun yang menjadi kata orang, itu tidak mempengaruhi semangat kami untuk hidup benar, untuk hidup menjadi berkat, dan untuk hidup melayani Tuhan dan sesama. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau mengangkat puji syukur kami untuk penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh melalui masa pandemi sampai sekarang. Kami tahu kami masih harus waspada, tapi kami bersyukur Tuhan kami boleh melaluinya. Anak-anak boleh kembali bersekolah, pusat-pusat kegiatan boleh kembali ramai, dan gereja Tuhan boleh kembali beribadah di tempat. Biarlah kiranya kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan, dan biarlah kiranya Tuhan jauhkanlah kami dari gelombang-gelombang pandemi apapun berikutnya. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga dalam relasi mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami untuk bisa mengosongkan diri, sehingga jangan ego kami merusak relasi di antara kami. Mampukan kami juga untuk saling memahami, saling menerima, dan saling mengampuni jika ada kesalahpahaman di antara kami, sehingga kami boleh merasakan hidup rukun, hidup dalam damai, dalam kasih satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang sakit menahun. Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan mereka, Engkau menyertai, Engkau memberikan mereka kekuatan dan juga kesembuhan. Sertai juga orang-orang yang merawat mereka, keluarganya, perawat, dokter. Berikan juga mereka kesehatan, kesabaran, dan cinta kasih, sehingga melalui kehadiran saudara-saudara kami ini, mereka yang sakit boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan anak-anak muda kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang dengan segala talenta yang Tuhan percayakan, dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan, mulai memasuki kehidupan sebagai orang dewasa. Berikanlah mereka hikmat
pengendalian diri, kemampuan untuk memilih pergaulan yang sehat, dan melakukan pekerjaan yang baik. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga setiap langkah mereka, dan biarlah mereka boleh hidup dalam takut akan Tuhan dan semakin bertumbuh dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhanku, oh Tuhan, ku berikan padamu ya hidup penuh dan hatiku senang. Ya hapuskan semua dosaku, jadikanlah ya Tuhan ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, oh Tuhan, ku berikan padamu ya hidup penuh dan hatiku senang. Ya hapuskan semua dosaku, jadikanlah ya Tuhan ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksi